Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobi TV, dan di video kali ini kita membuat video yang berbeda ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya bagaimana sih mau menghasilkan uang dari murai batu, ya yang pastinya bukan hanya beternak ya, tapi masih banyak cara lain ya. Salah satunya ini yang mau kita jelaskan. Ini di belakang saya ada kandang 2 buah, yang pastinya di dalam kandang ini ada 2 ekor burung, yaitu murai batu ya, yang kandang kerodong hitam sama kerodong merah. Jadi di sini langsung saja bagaimana sih tipsnya supaya menghasilkan uang dari murai batu tanpa harus beternak. Oke, lanjut. Jadi ini saya kebetulan lagi nyimpan trotolannya. Sebenarnya nggak disimpan juga ya, dikarenakan ini stok yang akhir. Sebenarnya kedua murai batu ini ada minus. Yang pertama ini kita buka dulu, yang kerodong hitam. Saya lupa ini yang mana. Awalnya mau dijual murah, cuma saya pikir siapa tahu bisa jadi sesuatu kan. Nah, ini dia. Ini udah mau ganti bulu. Jadi ini minusnya sangat simpel, yaitu adalah di bagian kaki belakangnya, kuku belakangnya maksud saya ya. Nah, bentar kita lihat. Nih, kakinya normal, bisa nyengkram. Nah, ini kuku bagian belakang sebelah kiri itu patah ya. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu bahwasanya kalau kuku burung ya itu nggak bisa tumbuh lagi kalau udah patah. Jadi mau nggak mau ya terimalah kecacatannya gitu ya. Jadi bisa bilang cacat. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi burung ini gagal terjual ataupun jadi burung sisa ya, karena hal sepele tadi ya. Yang pertama, kukunya patah waktu kecil, jadi nggak bisa dipasang ring pada saat luka ya. Jadi setelah lukanya sembuh mau dipasang ring nggak mau lagi ya, dia nyotok-nyotokin nyampe melukai kakinya ya. Jadi daripada nanti makin parah, akhirnya murai batu ini tanpa ring ya, non ring. Nah, makanya ini saya ungsikan tidak di markas kita ya, tidak di tangkaran kita, ini jauh. Jadi kalau ada yang main ketangkaran ya emang nggak bakal tahu kita ada stok trotolan sisa ya. Ini kita katakanlah trotolan sisa. Tapi walaupun sisa ya belum tentu dia itu jelek ya. Ya bisa jadi berkualitas ya. Coba dikarenakan bagaimana kita mau menjual tanpa ring gitu ya. Karena di zaman sekarang ini orang-orang sibuk berlomba-lomba menghasilkan trotolan ataupun murai batu ring untuk digantangan ya. Jadi nggak zamannya lagi murai hutan untuk sekarang ini ya. Tapi kalau di zaman 2013 ke bawah ya, 2010 ke bawah ya, itu memang murai hutan diakui, malahan murai ring itu dikurang ya gitu ya, kurang diminati. Kalau di daerah saya ya, nggak tahu kalau daerah lain mungkin udah mengedepankan murai batu ring. Ini nggak saya jinakkan juga ya, saya suruh ngambil sendiri. Nih ya, ini calon ekor lumayan panjang ya. Jadi kita lanjut. Mas, bagaimana sih bisa menghasilkan uang dari murai batu tanpa beternak? Ya, sebenarnya sudah pernah saya buatkan videonya khusus investasi barang hidup yang menjanjikan gitu ya. Kalau kita memang hobinya di sini, tapi kalau kita memaksakan diri untuk hobi itu susah ya. Jadi ya gitu, kita harus menyukai ini dulu. Yang lebih baik lagi adalah kalau Anda juga pencinta kicau mania gitu ya, kicau mania minimal. Nah, kemudian kita tahu kalau murai batu itu harganya mahal ya pastinya. Dan kita juga tahu pasaran harga trotolan murai batu itu yang pastinya di bawah harga murai batu dewasa ya. Nah, itulah
suatu jalan bagi kita untuk menghasilkan uang dari trotolan murai batu ya. Kita beli trotol di harga di bawah pasaran ataupun di bawah pasaran murai batu dewasa ya, anggaran 2 juta, 2,5 juta ataupun 18 maupun 15 ya. Kita menunggu waktu 4 bulan 3 bulan itu otomatis harganya itu bakal bertambah ya. Terlebih murai batu itu berkualitas bagus ya. Makanya dari itu saya di sini kedepankanlah kualitas. Jadi pada saat nanti burung itu jadi, kita nggak rugi walaupun belinya agak mahal. Misalkan harganya 2,5 juta ya. Tapi kalau dia dewasa, kalau murai batu itu berkualitas, harganya bisa 2 kali lipat lebih ya. 5 juta, 6 juta, 8 juta dan sebagainya. Yaitu tergantung rawatan kita dan kualitas murai batunya ya. Makanya dari itu ya, beli mahal tapi yang memang berkualitas. Jangan beli mahal tapi nggak ada kualitas, itu juga salah ya. Dan misalkan mau beli yang harga lebih murah, misalnya Mas saya mau beli yang trotolan abal-abal aja lah, yang harga murah 1,5 juta, 1,2 juta ya, bisa aja. Itu pun juga harganya bakal bertambah jika sudah dirawat sampai dewasa. Nah, jadi untuk perawatannya juga kalau bisa itu konsisten ya, seperti pemberian jangkrik ya, kita biasain setiap harinya berapa, 5 gitu ya. Kemudian dan jangan lupa juga di situ master vokalnya kita kasih ya, masteran ya, master vokal, sebut lagi merek ini. Jadi minimnya Mas saya nggak ada uang untuk beli masteran Mas, gimana ya, kita bisa gunakan speaker ya. Speaker udah banyak itu, speaker yang standar untuk pengisian burung, karena speaker untuk isian burung dengan speaker musik itu beda ya. Kalau musik itu dia lebih ngebas, tapi kalau speaker untuk ngisi burung itu dia lebih cempreng. Nah, jadi itu sangat diperhitungkan juga ya, supaya murai batu kita bisa mengolah ataupun merekam suara speaker tersebut dengan baik gitu ya. Nah, itu sangat diperhatikan ya. Nah, kemudian juga pakannya juga jangan sampai kelupaan. Dan ini seperti ini nih contohnya nih ya. Kita nggak usah nyontohin punya orang ya, contohin punya sendiri. Nih minumnya ini harus diganti kalau udah berubah warna ya. Kalau warnanya udah warna makanan itu sebaiknya kita ganti ya. Pakannya juga, ini pakannya saya kasih banyak supaya mengantisipasi murai batu ini kehabisan makan. Nah, jadi ini saya kasih 2 tempat makanannya ya, jadi seperti itu. Nah, ini kalau bisa pakannya yang di bawah ini dibersihkan ya. Kenapa? Karena nanti dia terbiasa pada saat pakan ini habis, nah makanan yang di bawah ini yang dimakannya. Jadi nanti kebawa sifat dia pada saat digantangan ataupun diadu ya, turun-turun mainnya ya, seperti itu. Walaupun kalau misalkan dia keturunannya yang tidak sering turun-turun ya, memang tidak turun, tapi supaya hal tersebut ataupun faktor tersebut terhindar, kita bisa hindari ya, itulah caranya. Jangan sampai pakannya, nah jangan juga ngelempar makanan terus jatuh ke bawah, itu salah. Kalau pakan biasakan di tempat makanan supaya dia terbiasa, oh makanan yang baik itu di atas bukan di bawah ya. Jadi makanan yang sudah jatuh ke bawah itu sudah tidak bagus ya. Jadi si murai batu itu sudah kita latih dari kecilnya seperti itu ya. Walaupun ini murainya binatang ya, murai batu yang kita pikir mana mungkin murai batu bisa seperti itu. Jangan salah, murai batu ini dia cerdas ya. Dari cara rawatan kita, dari cara kita melatih dia, itu bakal kelihatan pada saat nanti dia sudah dewasa ya. Yang manja, sering dipetik-petik, itu nanti dia bakal dipetik itu, oh berarti dia senang, berarti tuan saya senang, ataupun tuan saya melawan gitu kan, memancing saya gitu. Nah, tapi kalau nggak biasa dipetik ya nggak biasa gitu ya. Kalau bisa nggak usah dipetik-petik ya untuk murai batu, kalau Anda mau nurunkan ke lomba ya. Cuman kalau untuk rumahan ya terserah, mau dipetik mau diapain ya terserah gitu ya. Oke, lanjut. Ini masih ada 1 ekor lagi ya. Nah, ini selalu saya kerodong. Nah, untuk diperhatikan,
ya, murai batu jangan sampai, walaupun dia bersebelahan itu ataupun jauh-jauhan, jangan sampai kelihatan ya, apalagi kelihatan dengan murai batu dewasa ya. Kebetulan di sini ada satu pasang murai batu dewasa ya, tangkaran kita juga, tapi itu nggak saya lihatkan sama ini ya, takutnya nanti mentalnya ngedown ya. Banyak terjadi hal seperti itu, burung bagus mentalnya down ya. Makanya rata-rata burung itu banyak yang jadi di tempat yang sepi ya. Ibaratnya itu seorang pembeli ya, dia punya murai batu 1 ekor, dari trotol dirawat sampai besar ya, itu jadi dia mentalnya benar-benar jadi, karena dia merasa dialah yang menguasain wilayah, tidak ada yang penguasa selain dia. Tapi kalau dia di tempat seperti tempat saya misalnya di tangkaran, itu pasti ada salah satu pemimpin ataupun murai batu yang memimpin suara ya. Kayak zaman dulu, zaman kemarin-kemarin itu setiap tahunnya berganti. Misalnya yang tahun ini king killer yang paling dominan, karena mungkin yang rombong lain lagi ganti bulu ataupun lagi macet. Jadi semuanya ngikutin suara king killer ya. Nah, tahun berikutnya ya mungkin si legend ya. Jadi karena yang king killer lagi ganti bulu, yang si legend lagi siap-siapnya, jadi ngikutin semua, suaranya sama ya. Karena satu tangkaran, kalau nggak percaya Anda bisa buktikan, tanya dengan tangkaran penangkar-penangkar lain yang mempunyai pasangan murai batu yang lebih banyak. Nah ini dia, ini ada satu lagi, ini juga disimpan karena minus ya, burung sisa juga. Ya, sebenarnya udah pernah mau diambil tapi nggak jadi karena kakinya ya, karena yang beli juga waktu itu masih baru-baru belajar, cuma takutnya kecewa ya, akhirnya nggak apa-apa saya tarik lagi ya. Sebenarnya burung ini sudah pernah saya buatkan videonya dan hampir saya jual 1.200.000 saja ya. Ini jantan positif. Nah, tapi ini jangan salah ya, melawan ini ya, disiul-siulin udah jawab walaupun dia masih trotol ya, belum ada pergantian bulu. Oh iya, untuk diketahui ini adalah Borneo F2 ya, F1 F2 ya, lupa. F1 ya. Nah, tapi di sini jangan salah dulu, untuk tingkat latberan kakaknya ini ya, kakak pertamanya kandung gitu ya, satu bapak satu ibu, itu juara terus ya, juara 1 di 17 gantangan, 15 gantangan, 10 gantangan. Ya lumayan lah kalau menurut kita, kalau gantangan sebanyak itu ya lumayan. Karena saya pun juga pernah lihat burung tersebut, kakaknya ini ya, pada saat penjurian. Kebetulan saya juga juri, cuman saya nggak menilai ya, cuman saya asisten pada saat itu, jadi saya mantau aja. Wah, burung siapa itu bagus. Ternyata saya lebih dekat lagi, oh ini tangkaran kita. Baru yang ngomongnya bilang ini tangkaran sampean katanya, karena burung tersebut sudah berpindah-pindah tangan ya, udah 3 atau 4 kali gitu ya. Jadi wajar saya juga nggak ciren ya, kalau tahu kan, kalau pembeli pertama saya biasanya tahu, oh mas ini yang beli kemarin, oh mas ini, ternyata itu udah tangan keempat ya. Baru pastol udah juara-juara terus ya, dan gembungnya juga nggak begitu. Nah makanya di sini saya tertarik, saya mau nyoba juga ya, kalau mereka belum laku. Kalau mereka berdua ini nggak dipaksa dijual ya, kita mau coba bagaimana nanti hasilnya, apakah memang bagus atau enggak gitu ya. Ini kita rawat dengan penuh kesabaran ya. Ini saya masterin ya, tapi masterannya enggak terus-terusan ya. Nah di sini juga yang saya sukanya, ini rombong ini cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah ya, memang pada saat pemilihan induk dulu saya juga maunya murai batu itu yang cerdas, yang suaranya tembus keras ya, panjang, rollnya panjang. Nah itu makanya ya anakannya ya insya Allah nggak jauh dari itu, asalkan kita rawat memang benar-benar bagus gitu ya. Nah jadi itulah tadi ya, maksud saya belilah murai batu trotolan yang berkualitas, supaya harganya lebih naik lagi ya. Ini jadi cerita malahan ya, tadinya awalnya saya mau ngajak investasi yang menjanjikan ya. Tapi dari situ kita dapat belajar bahwasanya murai batu ini harganya bakal bertambah kalau misalkan dia dewasa ya. Walaupun sekarang harga pasaran lagi hancur-hancuran, harga murai batu hancur-hancuran ya, nggak masalah, tapi dia punya pasar tersendiri
ya. Kalau lagi hancur otomatis throttle turun juga, yang yang dewasa pun juga turun harga pasarannya. Tapi ya tetap gitu ya, tetap kita itu nggak rugi gitu ya. Misalnya beli throttle 1.500.000, jualnya lagi dewasa 1.500.000, ya nggak mungkin kan, kecuali burung tersebut nggak ada kualitasnya, ya bisa saja harganya tetap. Tapi kalau kita beli dengan burung yang berkualitas ya, dengan harga yang agak sedikit mahal, ya nggak masalah, yang penting dia ada kualitas. Jadi penjualannya nanti ke depan itu lebih enak gitu ya. Ini nggak ada yang saya manja-manjakan kan, jadi dia itu ini nggak jinak loh. Liar ya, ini Borneo F1. Jadi di sini kita bisa tahu bahwasanya untuk sekelas Borneo F1 pun masih bisa dibawa gantangan ya. Ini real ya, bukannya saya buat-buat, ini memang udah banyak yang ngomong, teman saya juga nyampaikan terus, anaknya Borneo itu juara terus ya. Jadi walaupun harganya ibaratnya lebih murah, tapi kualitasnya itu ada ya, putaran lagunya ada ya, volumenya tembus ya, volumenya nggak usah diragukan lagi lah insya Allah ya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Nah intinya di sini kalau kita mempunyai hobi ataupun ada jiwa kita di kicau ya, murai batu ini bisa salah satu burung yang bisa kita jadikan investasi gitu ya, yang harganya bakal bertambah terus ya, seiring berjalannya waktu juga bertambah. Semakin tua pun dia harganya semakin mahal ya, karena harga pastol dengan harga murai batu yang sudah umur itu berbeda harganya ya. Jadi kalaupun misalkan kita nggak nyari duit niat nggak terfokus, dia tetap harganya itu stabil ya. Nah tapi kalau kita mau cari uang beneran ya, kita bisa nyetok seperti ada itu di beberapa YouTube saya lihat, dia itu kerjanya ya nampung trotol ya, tapi alhamdulillahnya itu bagusnya itu trotolnya itu laku mahal-mahal gitu ya, dan sebagian ada yang dibesarkan ya. Jadi dia mau jual trotol pun untung, mau jual udah dewasa pun juga untung ya. Jadi ya terserah, karena kita sudah ada pasarannya tersendiri. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video saya, besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.